Pengalaman pertama yang dialami seorang Nabi Ayub yang dibuang oleh istri tercintanya itu ialah malam-malam, wahai para belatung yang merumuni tubuhku, kemanapun ada dokter, dimanapun ada tabib, saya akan bawa untuk memusnahkan kalian. Ternyata kamu gak bisa habis, tidak bisa musnah. Sekarang ini tidak ada yang mampu, tidak ada yang mau menemani aku di dalam gelapnya gua ini selain kalian. Jadi kalian bukan lagi musuhku, tetapi adalah sahabatku. Jadi belatungnya jatuh, dipungut lagi, ditaruh di tangan. makanlah sepuas-puasnya dagingku, tubuhku, sebab kalian adalah sahabatku yang mau menemani aku di dalam sepinya gua seperti itu. Itu yang dilakukan setiap hari. Tapi aneh, ketika ia bersahabat dengan penyakit, penyakit itu tidak dirasakan sakitnya lagi. Ketika dia memusuhi belatung itu, penyakit itu sakit sekali tentunya. Nah, ini satu pelajaran pertama ya, bahwa kalau kita bersahabat dengan penyakit, rasa sakit penyakit itu akan tidak terlalu Terasa. menyiksa kita. Ini saya hubungkan dengan hasil penelitian di Amerika. Ada asosiasi ahli penyakit nyeri anestesia ya kan. Nah, kalau orang yang beriman, orang yang beragama, praktisi agama, itu hanya mampu merasakan sakitnya maksimum itu 60%. Tapi kalau orang yang tidak punya agama, tidak punya keimanan, dia bisa merasakan rasa sakit penyakit yang sama 200%. Nah, jadi penyakit itu memang ada rahasianya. Bersahabatlah dengan penyakit, maka rasa sakitnya akan berkurang. Tapi kalau kita memusuhi penyakit itu, akan mendera kita semakin sakit. Nah, kembali ke Nabi Ayub. Di tengah malam, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah suara. Wahai penghuni gua. Ini semua ayat ini kan. Wahai penghuni gua, pukulkanlah tumitnya ke tanah. Wah, ini suara apaan di tengah malam buta seperti ini? Suaranya sampai menggema ya. Lalu dia praktekkan, dia pukulkan kedua tumitnya ke tanah. Begitu dipukulkan kedua tumitnya ke tanah, memancarlah air. Dan itulah menjadi mata air di tengah Dalam gua. di gua itu ya kan. Di situ dia minum dan di situ dia mandi. Ya, di kegelapan gua dia mandi, dia minum, dia kenyang dengan air itu, kayak air zam-zam ya kan. Nah, ketika dia keluar mencari cahaya, alangkah kagetnya. Ternyata keesokan harinya hilang semua belatung-belatung yang mengerumuni tubuhnya itu. Hilang gitu aja, Prof? Iya. Dan melihat tubuhnya kembali seperti utuh, seperti sedia kala. Mulus semulus-mulusnya. Tetapi apa yang terjadi ketika di dalam gua? Ketika ia diusir dan dibuang oleh istrinya, bersumpah dalam gua. Ya Allah, kalau aku nanti dapat kesembuhan, akan saya hukum istri saya yang tega-teganya membuang aku. Aku akan cambuk nanti 100 kali. Nah, tapi begitu dia seger kembali, seolah-olah nggak pernah ada penyakitnya, tidak pernah ada bekasnya sedikit pun nggak ada. Setelah minum dengan air itu, setelah pulang ke masyarakat. Alangkah kagetnya, karena rumah yang pertama didatangi adalah rumah istrinya kan. Kaget istrinya. Loh, ini siapa kok seperti suami saya waktu dari zaman pengantin baru ya. Pemuda tampang yang begitu ganteng gitu. Nah, akhirnya jatuh cinta kembali istrinya. Untungnya istrinya belum kawin juga ya. Nah, lantas apa yang terjadi? Kamu jangan mendekati istrimu. Kamu kan dulu pernah bersumpah akan mencambuk istrinya. Lalu diajarilah oleh Al-Quran, ada ayatnya itu artinya gini. Ambillah segenggam rumput ya, lalu cambukkan ke istrinya. Jadi itu pentingnya untuk melunasi utang itu ya. Pernah berjanji kalau saya nanti kembali ke istriku, aku akan cambuk 100 kali. Tetapi itu harus dicambuk, tapi tidak menggunakan rotan ya kan. Sakit enggak? Enggak kan. Tapi terlunasi. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa nazar itu harus dilunasi. Kuantitasnya 100 kali ya 100 kali itu. Tapi kualitasnya seperti apa diajari oleh Allah. Enggak usah mencambuknya dengan rotan, tapi cambuk dengan segenggam
rumput mencampur. Nah, dengan demikian berumah tangga lagi yang baik. Nah, pelajaran yang apa yang kita perlu pelajari dari kisah ini? Jangan karena suami kita itu sakit, suami kita nggak punya pekerjaan, suami kita itu lagi down, lantas kita tinggalkan, apalagi kita buang. Sebab tidak selamanya kan sejarah itu kan masih berlanjut itu kan. Sejarah itu berakhir setelah itu napas habis ya kan. Nah, seperti tadi, dia putus asa, dia buang istrinya. Tapi apa yang terjadi? Kembali dia menyembah-nyembah kembali untuk menjadi istrinya kembali. Menjadi istrinya kembali.